Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya mengurus jenazah. Ad-dhabitu atsani ghusl mayyiti asyaratu asya'ah, yaitu cara memandikan mayit ada 10 langkah. Yang pertama, wadul mayyit ala khasyabatil ghusli, diletakkan dia di atas tempat tidur pemandian. Ya, ini banyak lihat di di Google ya, bagaimana bentuk tempat tidur untuk mandikan mayit. Tetapi di negara kita sering dipangkuh ya, nggak mau beli. Kemudian satruhu minas surrati ila rukbati, yaitu menutup auratnya dari pusat sampai ke lutut. Itu untuk laki-laki. Wal mar'ati kulluha illa mawdi'ah az-zinah, ya wanita itu seluruhnya ya ditutup kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, kita lihat di sini footnote nomor 2. Itu dalilnya adalah ya dari Aisyah, dia mengatakan para sahabat itu ingin memandikan Nabi, dan demi Allah kami tidak tahu ya anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus ditutupi sebagaimana kami tutupi mayat-mayat ya di antara kami? Au am nughassiluhu wa alaihi thiyabuhu, atau kami memandikannya dengan pakaiannya langsung. Akan tetapi al-zahir di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam marahum bihi wa aqarrahum alaihi. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dan membenarkan apa yang mereka lakukan. Dikarenakan ya, kenapa ditutup aurat? Ya, mungkin ada aib. Ya, kata saya di sini mungkin ada aib di semasa hidupnya, maka tak kala dia meninggal pun harus ditutupi. Kemudian talyinu mafasilihi, yaitu melunakkan sendi-sendinya. Ya. Untuk apa saya mengatakan di sini liyashula taghsiluhu kama taqaddam, agar memudahkan untuk memandikannya. Kemudian wa asru batnihi asran ya rafiqan, itu membersihkan perutnya ya, diurut ya, dibersihkan sehingga kotoran-kotoran itu keluar. Agar apa? Keluar dari perutnya itu ya kelebihan dari mungkin makanan, sisa makanan atau kotoran-kotoran ya, sebelum dimandikan. Khawatirnya nanti udah dimandikan keluar najis kan gitu. Ya. Yaitu yahni al-maita hayyinan la yablughu bihil julus, yaitu agak membungkukkan sedikit, angkat sedikit mayat itu tapi tidak sampai dia didudukkan. Kemudian wa yumiru yadahu ala batni, yang mendorong perutnya dengan tangan. Surahu asran haqiqan, lalu dikeluarkanlah kotoran-kotoran itu pelan-pelan. Kemudian ya, yang kelima, lafu khirqatin ala yadi al-mughassili al-yusra, itu pakai sarung tangan untuk tangan yang sebelah kiri. Kenapa? Ya, karena kita mau bersihkan kotoran, mau diceboi, ya nggak mungkin kita pakai tangan langsung, mungkin ada penyakit atau segala macam, maka harus pakai ya lap atau kalau sekarang ya sapu tangan ya. Ya. Kenapa? Sini saya juga mengatakan la yahillu lahu masul auratihi, nggak boleh dia menyentuh auratnya. Ya. Lianna ru'yataha ya muharramun, karena melihat aja nggak boleh. Walam suha awal, maka
menyentuh kemaluannya itu pun lebih utama. Wa yastahabbu an la yamassa sa'ira badanihi illa bi khirqatin. Ya, disunahkan juga dia tidak menyentuh seluruh tubuhnya kecuali dengan sapu tangan. Kemudian wa tanjiyatul mayyit. Ya. Ya, yaksilu maudil najwi. Ya, mencuci bagian najwi. Apa itu najwi? Saya mengatakan ma yakhruju minal batni ya fadalatin. Yaitu tempat di mana ya kelebihan-kelebihan makanan atau kotor-kotoran itu keluar. Itu dicuci. Maksudnya kan setelah diurut ya bagian najwi-najwinya itu dibersihkan juga karena ada sisa-sisa kotoran di situ. Yaitu apa? Najwi ma yakhruju minal batni fadalatin, apa yang keluar dari tubuhnya itu. Kemudian tawdi'u, mengudukkannya. Ya. Lahunna fi ghusli ibnatihi ibda'na bimayaminiha, dimulai dengan sebelah kanan, wa mawdi'i al-wudu' minha, ya, dan tempat-tempat wudu ya darinya. Maksudnya diwudukkan sebagaimana wuduk salat. Ya. Lian al-hayya yatawadda idza arada al-ghusla fakadzalika al-mayyit. Karena orang yang hidup kalau mau mandi itu ya wuduk dulu, begitu juga mayit. Dia nggak bisa wuduk, maka kita yang wudukkan. Wala yudkhilu fahu ya wala anfahu ma'an. Jangan masukkan ke mulutnya atau ke hidungnya air, karena nanti kalau air dimasukkan keluar lagi airnya dari kemaluannya atau dari duburnya. Ya. Ya, karena kalau misalnya sampai keluar lagi dari bawah, maka fa'afsadul wudu, itu seolah-olah seperti rusak wudunya. Kemudian ghusl ra'si wal lihyati bima'il qarah. Ya. Yaitu mencuci kepalanya, kemudian jenggotnya dengan air yang lam yukhalidhu syai'un, yang tidak dicampur dengan apapun. Ya. Yutayyibu bihi, yang seperti dikasih parfum dan sebagainya. Wa yustahabu ghusl ra'si wal lihya fi bidayatil ghusli bima'il safi. Ya, disunahkan mencuci kepalanya ya, kemudian jenggotnya sebelum memulai ya mandi dengan air yang tidak tercampur apapun. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabda'u ba'da al-wudu'i bisabbi ala ra'sihi bil janabah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tak kala mandi janabah itu memulai wudunya dengan ya bisabbi ala ra'sihi, ya, memasukkan air ke sela-sela kepala, rambut, ya. Kemudian menyiramnya ya sebelum mandi janabah. Kemudian ghusl janibil aiman thumma al-aisar bima'il qarah. Kemudian menyiram mayat itu dengan sebelah kanan dulu, siram seluruhnya, kemudian sebelah kiri dulu ya dengan air yang tak tercampur dengan apapun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'na bimayaminiha, mulai dari sebelah kanan. Waliannahu masnunun fi ghusl hayy, karena itu disunnahkan ya pada saat mandi untuk orang yang hidup. Yaghsilu yadahu al-yumna, kemudian mencuci tangannya yang kanan, wa safhaha unuqihi ya syaqqa sadrihi wa janba wa fakhida wa saqa wa qadama thumma yaqbiluhu ala janbihi al-aysar wa yaghsilu syaqqa dhahrihi
al-ayman wa ma yalihi thumma yaqbiluhu ala janbihi al-ayman wa yaghsilu shaqqahu al-aysar kadalik. Ya, di sini kita disuruh untuk mencuci memandikannya ya dari sebelah kanan kemudian kiri. Ya, kanan itu ya tangan-tangannya, ya badan-badannya, punggungnya, ya bagian perutnya, kakinya, pahanya, semua ya betis-betisnya itu dikenakan air. Nggak boleh nggak ada yang ketinggalan tidak kena air. Kemudian ghusluhu mithluha bima'i wasabun. Kemudian mandikan seperti yang tadi, kanan dulu baru kiri dulu. Ya, yang tadi pakai air yang tidak campur dengan apapun, sekarang pakai air yang dicampur dengan sabun. Ya. Atau bisa juga diganti dengan sidr. Ya. Kalau zaman dulu daun sidr, daun bidara, kalau sekarang udah bisa diganti dengan sabun. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Ighsilu bima'in wa sidrin." Mandikan dia dengan air dicampur dengan daun sidr. Ya, tetapi daun sidr ini tidak mendominasi air, ya. Karena dari hadis Ummu Atiyah Nabi SAW bersabda, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan." Mandikan dia 3 kali atau 5 kali. Ya, standarnya itu 3. Air pakai air biasa, air sabun atau air bidara kan gitu. Tetapi disunahkan itu ya lebih dari itu kalau misalnya dibutuhkan. Bahkan lebih dari 5 aktsara ya min dzalika in araitunna dzalika bimain wasidrin. Kalau menurut pendapat kalian wahai wanita itu perlu. Kemudian ya siraman yang ketiga ghusluhu bi mithluha bima'i wa tibi, yaitu siraman yang ketiga itu dari kanan dulu baru dari kiri dulu, seluruh tubuhnya kena air ya. Kemudian ghuslu mithluha bima'i wa tib, yaitu mandi yang ketiga itu menggunakan air yang dikasih parfum, kapur barus biasanya. Wastahabu an yaj'ala fi ghuslatil akhirah tiban, disunahkan di terakhirnya itu mandi terakhirnya itu dikasih wangian ya. Wa yakum maqamal kafur, ini menggantikan posisi kapur barus. Kalau sekarang bisa pakai yang wangian, kalau dulu pakai kapur barus, tapi lebih utama pakai kapur barus. Nabi SAW bersabda, "Ighsilna thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik." Kalau misalnya mandikan dia 3 atau 5 atau lebih dari itu. Wa in araidunna dzalika bimain wasidrin, ya dengan air dan daun sidr. Waja'alna fil akhirah kapuran aw syai'an min kapurin. Kemudian di akhirnya gunakan parfum dicampur dengan air, baik itu dari kapur barus dan sebagainya. Kemudian untuk setelah selesai dimandikan ya yasduruhu jami'ah, ya dikapani seluruhnya, ila ra'sal muhrim, kecuali muhrim, kepalanya nggak boleh ya ditutup, wajhal muhrim, dan wajah muhrim itu nggak boleh tutup karena nanti dia dibangkitkan sebagaimana dia meninggal. Nah, dahulu Nabi SAW yasuru jami'aha, yaitu Nabi SAW itu dikapani kufina fi thalathati athwabin. Nabi SAW dikapani 3 kali. 3 kain. Ya, kain yang pertama di tengah, kain yang kedua, ketiga di atasnya, lalu Nabi SAW letak di atasnya, baru dilipat ke tubuh beliau, baru diikatkan kapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tali kapan pocongnya 6. Wajmu ala anna la yukaffinu al-mayyitu ya fi haririn. Ya, kelanjutan hadisnya laisa fiha qamisun wala imamah. Maksudnya 3 helai itu enggak termasuk kemeja dan imamah. Kemudian
illa ra'sal muhrim, kecuali kepala muhrim. Kenapa? Nabi SAW katakan, wala yukhammiru ra'sahu, jangan tutupi kepalanya, wala wajahu, dan juga wajahnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti dia dibangkitkan dari kiamat itu dalam keadaan bertalbiyah. Ya itulah dia Naktabiatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.